Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bali, di sini kami akan menyampaikan skenario coaching dalam kasus 3. Dalam kesempatan kali ini kami berperan 3 orang. Yang pertama yaitu coach, yaitu Bu Reni Pradina. Selanjutnya yaitu sebagai kunci yaitu Bapak Dwi Wahyu Nugroho. Dan sebagai pengamat saya sendiri yaitu Ibu Sunarti. Dalam kasus 3 ini ada cerita, yakni rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini akan disampaikan oleh Bapak Dwi Wahyu Nugroho dan Ibu Dina sebagai coach dan kunci. Monggo waktu dan ruang kami persilahkan. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, alhamdulillah kabar baik. Oh iya, katanya kemarin mau menceritakan sesuatu. Memang Bapak mau cerita apa ya? Begini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas dan saya dapat teguran dari beliau. Kenapa saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya mengajar memanfaatkan lingkungan kelas sebagai salah satu sumber belajar dan tetap mengacu kurikulum yang berlaku. Namun pengawas tetap melapor ke kepala sekolah sehingga saya dapat teguran dari kepala sekolah. Nah begitu Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya untuk mencari jalan keluarnya. Nah, berarti Bapak sebenarnya mempunyai kemampuan yang bagus dalam melakukan inovasi pembelajaran. Tetapi pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan kurikulum darurat kan? Sudah Bu, sudah sesuai. Acuan utama saya tetap KD di kurikulum darurat. Namun saya menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar bagi murid-murid saya. Oh, begitu ya. Baik, Pak. Kira-kira dari diskusi kita nanti, apa harapan yang ingin Bapak peroleh? Saya inginnya mencari solusi, Bu. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara saya mengajar sudah mengacu dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Namun memang saya sering menggunakan media kontekstual dan pemanfaatan lingkungan luar kelas agar anak-anak tidak bosan belajar terus di kelas. Jadi bukan berarti saya mengesampingkan buku teks. Buku teks tetap menjadi acuan utama, namun model dan media pembelajarannya yang saya kembangkan agar anak-anak semangat dan antusias dalam belajar. Jadi bagaimana ya Bu, cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah? Begitu ya Pak ya. Jadi harapan Bapak bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan Bapak ini. Nah, sebetulnya Pak, apakah Bapak sudah menyiapkan bahan ajar sebelumnya? Tentu sudah Bu, mulai dari jurnal, RPP, media dan sumber belajar. Namun, memang saat mengajar saya tidak memegang buku teks, karena materi saya sudah saya siapkan di slide PowerPoint.
Kemudian murid-murid saya ajak keluar kelas untuk praktik. Saat itu materinya adalah mengukur sudut berdasarkan waktu tertentu memanfaatkan cahaya matahari. Sebenarnya sudah bagus loh, Pak. Bapak sudah membuat perencanaan dan mengembangkan model serta media pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar lain. Kemudian Bapak dengan potensi yang dimiliki melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian Bapak ada hambatan tidak ketika mengajar tanpa buku teks tersebut? Alhamdulillah tidak ada hambatan, Bu. Bahkan saya 1 hari sebelumnya itu sudah menyiapkan skenario pembelajaran, mencari referensi acuan pembelajaran di luar kelas, menyiapkan media pembelajaran, dan merangkum materi dari modul, kemudian saya tuangkan dalam slide PowerPoint agar anak-anak senang dan semangat belajar. Nah, itu luar biasa loh, Pak. Bapak sudah menerapkan pembelajaran aktif. Namun, bagaimana Pak dengan hasil belajar murid? Nah, alhamdulillah murid-murid saya gembira dalam belajar, Bu. Semakin termotivasi, dapat memahami materi melalui pengamatan langsung, dan dapat mengerjakan lembar kerja dengan sangat baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Bahkan ketika presentasi hasil LKPD, murid-murid sangat baik menyampaikan kepada teman-teman lain sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, Pak, luar biasa ya. Jadi hasil belajar murid pasti baik dan sesuai dengan KKM ya, Pak ya. Dan saya lihat murid-murid Bapak sangat senang mengikuti pembelajaran. Iya, Bu, betul. Murid-murid saya sangat senang dan ada manfaat secara langsung yang diperoleh. Serta dalam pembelajaran saya itu bisa terlaksana pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional secara tidak langsung nampak di dalam diri murid-murid saya. Nah, gini Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan kepada kepala sekolah? Ini kita cari solusinya bersama ya, Pak ya. Mungkin caranya saya harus menghadap kepada kepala sekolah ya, Bu, dan menyampaikan bahwa pembelajaran saya tetap mengacu standar kurikulum yang berlaku. Dan saya sudah menyiapkan materi berdasarkan buku teks. Saya sampaikan juga, mungkin saat supervisi itu pengawas tidak melihat RPP saya. Jadi mengira saya mengajar tanpa acuan dasar kurikulum saat ini. Jadi dalam hal ini saya hanya mengembangkan model dan sumber pembelajaran. Nah, itu sudah bagus sekali, Pak. Nanti seluruh tahapan itu Bapak sampaikan kepada kepala sekolah secara rinci. Sekarang kira-kira kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Mungkin secepatnya, Bu, agar permasalahan ini segera selesai dan tidak menimbulkan mispersepsi yang berkepanjangan. Ya, bagus, Pak. Jadi Bapak sudah jelas ya apa yang harus Bapak lakukan sekarang? Sudah, Bu, saya sudah memahami apa yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menghadap ke Waka Kurikulum dan bersama-sama beliau menghadap kepala sekolah. Dan saya sampaikan secara rinci cara mengajar saya kemarin. Ya, Pak. Oh iya, jangan lupa ya, nanti hasil belajar disampaikan juga kepada kepala sekolah sebagai pendukung bahwa pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar lingkungan sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siap, Bu, saya sudah menyiapkan semuanya. Bagus, Pak. Nah, Bapak kan sudah menyampaikan permasalahannya secara detail dan sudah menyusun rencana yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Sekarang, apa komitmen Bapak dalam menjalankan rencana yang sudah disusun itu? Begini, Bu, pertama saya harus lakukan semua rencana dengan penuh tanggung jawab. Kedua, saya juga ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman sejawat, sekaligus menceritakan polemik ini agar tidak timbul mispersepsi lagi. Dan selanjutnya, saya ingin memotivasi bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah benar dan sesuai dengan kurikulum, sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Bagus, Pak. Semangat ya, Pak. Semoga apa yang disampaikan Bapak nanti bisa berhasil dan membuka paradigma kepala sekolah bahwa pembelajaran Bapak sudah sangat baik untuk kemajuan siswa. Baik, terima kasih ya Bu, sudah bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Iya, Pak. Sama-sama.
Terima kasih kepada rekan kami Ibu Reni Pradina dan Bapak Dwi Wahyu Nugroho atas berperannya sebagai coach dan coachee. Di sini kami sebagai pengamat dalam kasus 3 ini, setelah mengamati dari percakapan coach dan coachee, di sini kami mengambil kesimpulan bahwasanya dalam langkah model Tirta di aspek tujuan, di sini coach sudah dapat melakukan pertanyaan pemantik kepada coachee dalam menentukan tujuan diskusi atau coaching yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dalam langkah identifikasi, pertanyaan-pertanyaan coach serta umpan balik sudah mengarah dan mengidentifikasi masalah dari coachee. Dan selanjutnya dari rencana aksi, di sini coach juga sudah bagus dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik. Sehingga dari pihak coachee dapat berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya dari tanggung jawab, coach sudah bagus dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik, serta memberikan motivasi dan dukungan kepada coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, demikian skenario dari kasus 3 dari kelompok Bali. Kami sampaikan terima kasih dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.